dari perjalanan sidang awal dan dari bukti-bukti itu sudah membuktikan semua. Tapi kenapa bahwa hakim lebih berpijak kepada statement ahli pendidikan yang mengatakan saya tidak bisa mengatakan ini palsu atau asli. Senin 14 Februari 2022, sekelompok orang berkumpul di depan pintu gerbang Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka datang jauh-jauh dari kampungnya untuk memberikan dukungan kepada Dendi Herdiawan yang didakwa soal ijazah palsu. Sementara di dalam area pengadilan ada kelompok lain yang berbeda kubu. Mereka datang untuk menyaksikan proses akhir dari persidangan Dendi yang sudah berjalan lebih dari 10 bulan. Lantaran memiliki bukti-bukti yang kuat, mereka yakin Dendi akan divonis bersalah lantaran menggunakan ijazah palsu. Tapi pengadilan berkata lain. Hakim Ketua Yuli Effendi memvonis bebas Dendi Herdiawan. Ia dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Putusan itu disambut histeris Dendi bersama kelompoknya. Sementara kubu satu lagi harus menelan kekecewaan yang tidak dibayangkan sebelumnya. Arif Rahman Hakim, pihak pelapor, mengaku kecewa dengan putusan hakim tersebut. Apalagi setelah ia membaca salinan putusan hakim yang di dalamnya ada yang tidak sesuai dengan persidangan sebelumnya. Di halaman 44 misalnya, yang menyatakan tentang kesaksian Sukimin, Kepala PKBM PANBI, terkait tanda tangan dalam surat keterangan. Dalam putusan itu dijelaskan, Sukimin menyangka telah mengeluarkan surat keterangan dan mengakui bahwa tanda tangan dalam surat keterangan tersebut adalah tanda tangannya. Keterangan itu, kata Arif, tidak sesuai dengan persidangan. Menurut Arif, saat bersaksi di persidangan, Sukimin menyatakan kalau tanda tangan dalam surat keterangan tersebut mirip dengan tanda tangannya. Namun dalam putusan tersebut tidak ada kata miripnya. Ini ada kesalahan penulisan dari pengadilan yang bahwa menyatakan Insinyur Pak Sukimin yang menyatakan bahwa semuanya itu ketiga ijazah itu telah disangkal sama beliau. Tapi di sini ada pernyataan bahwa tanda tangan yang dilampirkan oleh Pak Sukimin mirip, keterangan aslinya sebegitu mirip gitu kan. Tapi di sini mungkin ada kesalahan penulis ketik atau seperti apa. Jadi keterangan bahwa tanda tangan itu diakui oleh Pak Sukimin itu aja mungkin. Sebelumnya, Arif telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, Pembina Anak Bangsa Indonesia, PANBI, di Jakarta pada Maret 2021. Dari konfirmasi itu, Kepala PKBM PANBI Insinyur Sukimin memastikan kalau Dendi Herdiawan tidak pernah belajar di tempatnya. Pernyataan itu dituangkan dalam surat keterangan bermaterai yang ditandatangani Insinyur Sukimin pada 23 Maret 2021. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Dendi Herdiawan tidak pernah mendaftar di PKBM PANBI. Ia pun memastikan kalau PKBM PANBI tidak pernah mengeluarkan ijazah paket A, paket B, dan paket C kepada Dendi Herdiawan. Lantas bagaimana dan dari mana Dendi bisa punya ijazah paket A, B, dan C yang digunakannya untuk daftar dalam pemilihan calon kepala desa? Ridwan Farid, salah seorang saksi yang dihadirkan dalam persidangan, menjelaskan pada 2015 Dendi minta tolong padanya untuk dibuatkan ijazah. Ridwan lantas meminta bantuan Cecep, temannya yang tinggal di Bogor. Disebutkan untuk membuat ketiga ijazah itu diperlukan uang 12 juta rupiah. Namun setelah ditawar harganya jadi 7,5 juta rupiah. Di persidangan, Ridwan mengaku tidak tahu apakah Dendi ikut sekolah
atau ujian paket A, B, dan C atau tidak. Diketahui juga bahwa legalisir dan ijazah semuanya dibuat oleh Cecep, teman Ridwan yang dari Bogor itu. Keterangan Maman Kusdiaman yang merupakan saksi ahli mengaku tidak bisa mengetahui apakah Dendi benar-benar mengikuti paket A, B, dan C di PKBM PANBI atau tidak. Ia pun mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah atas nama Dendi itu asli atau palsu. Pernyataan Maman tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam berpendapat bahwa unsur menggunakan ijazah palsu yang didakwakan kepada Dendi itu tidak terbukti. Arif mengaku heran dengan keputusan tersebut. Saya sampai sekarang tidak habis pikir bagaimana hakim bisa memvonis lepas terdakwa. Karena menurut kami dari perjalanan sidang awal dan dari bukti-bukti itu sudah membuktikan semua. Tapi kenapa bahwa hakim lebih berpijak kepada statement ahli pendidikan yang mengatakan ini, saya tidak bisa mengatakan ini palsu atau asli karena harus diuji lab. Tapi kan kapasitasnya ahli pendidikan itu kan tidak mengikat. Kini persoalan tersebut sudah masuk tahap kasasi. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya bernomor 383-Pit-B-2021-PN Tasikmalaya. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Ramadi Agus, mengatakan, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, jaksa meyakini kalau Dendi Herdiawan telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan ijazah. Untuk itu, jaksa menuntut Dendi dihukum penjara. Tuntutan itu diajukan karena jaksa memiliki bukti-bukti yang kuat. Namun hakim berpandangan lain. Alih-alih dihukum, Dendi dibebaskan dari segala tuntutan. Mungkin majelis hakim tidak sependapat dengan kami sehingga bebaslah perkara tersebut. Nah, sekarang karena kita juga tidak sependapat dengan putusan majelis hakim, kita nyatakan kasasi. Jadi kalau diminta pendapat, ya pendapat kami sudah kami nyatakan di tuntutan. Itulah pendapat jaksa. Dan itu tuntutan itu juga berdasarkan apa yang terjadi di persidangan. Apa keterangan-keterangan saksi di persidangan, ahli, alat-alat bukti yang kita sampaikan di persidangan.